Oke, teman-teman kita lanjut ya untuk pembahasan terkait dengan vitaminnya. Maaf sudah terlambat 2 menit. Kita lanjut untuk pembahasan yang pertama terkait dengan vitamin dari D3. Jadi untuk teman-teman ketahui ada beberapa vitamin atau FR yang beredar, tapi di sini saya tidak mengambil secara keseluruhan ya. Saya hanya mengambil beberapa saja yang saya rasa saya bisa untuk jelaskan kepada teman-teman. Jadi kalau ada yang saya rasa saya tidak mengerti terkait dengan FR-nya, saya tidak akan menjelaskan karena bukan untuk membantu teman-teman, malah nanti akan membuat teman-teman semakin bingung. Karena kalau kita tahu kan terkait dengan FR ini, bukan soal secara utuh, tapi hanya beberapa atau penggalan-penggalan saja yang diingat oleh teman-teman, sehingga tidak semua informasi yang ada itu tertuang secara jelas dalam FR-FR yang beredar. Jadi nanti sudah beberapa yang saya rangkum dan saya akan coba bahas untuk teman-teman ya. Kita langsung masuk yang pertama untuk yang FRD3. Nah, masuk saja pada pembahasan. Di salah satu FR yang beredar itu, untuk FR yang beredar itu ada membahas terkait dengan, untuk yang D3, teman-teman D3, terkait dengan APD yang digunakan di ruangan COVID. Ya, terkait dengan APD yang digunakan di ruangan COVID. Ya, jadi untuk lebih jelasnya terkait dengan APD, itu teman-teman bisa pelajari secara lengkap di Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Di sana sudah tertera dengan jelas sekali itu terkait dengan penggunaan APD. Nah, terkait dengan penggunaan APD di ruangan COVID ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, untuk tenaga kesehatan yang bekerja di tempat praktik umum, di mana kegiatannya tidak menimbulkan resiko tinggi atau tidak menimbulkan aerosol atau penularan ya. Kemudian, APD yang dipakai terdiri dari masker bedah, gaun, sarung tangan pemeriksa. Jadi itu adalah tingkat APD yang pertama yang harus digunakan, masker bedah, gaun, dan sarung tangan. Untuk tingkat yang kedua, di mana tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan petugas lab yang bekerja di ruangan perawatan pasien. Di ruang itu juga dilakukan pengambilan sampel non-pernapasan atau di laboratorium. Maka APD yang dibutuhkan adalah harus menggunakan penutup kepala, kacamata, masker bedah, gaun, dan sarung tangan steril sekali pakai. Jadi ini ada beda ya untuk penggunaan AP di ruang COVID yang tingkat pertama dan tingkat kedua. Sedangkan untuk yang tingkat ketiga, bagi tenaga kesehatan yang bekerja kontak langsung dengan pasien yang dicurigai atau sudah konfirmasi COVID-19 dan melakukan tindakan bedah yang menimbulkan aerosol, maka APD yang dipakai harus lebih lengkap, yaitu penutup kepala, pengaman muka, pengaman mata atau Google, masker N95, cover all, kemudian sarung tangan bedah, dan sepatu boots anti air. Notes, masker N95 wajib untuk tindakan aerosol, tenaga kesehatan yang melakukan tindak bedah, nebulasi, atau dokter gigi. Jadi sudah jelas ya terkait APD pada tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga terkait dengan APD yang digunakan di ruang COVID. Untuk jenis-jenis APD-nya, saya sarankan teman-teman bisa baca di sini ya. Nanti saya lampirkan peraturan ini di link yang ada, saya nanti bagikan bagi teman-teman ya. Di situ di bagian deskripsinya, nanti teman-teman bisa download saja seperti biasa. Kita lanjut lagi, yaitu ada pertanyaan terkait dengan pasien yang diimunisasi BCG, tapi tidak muncul skar, akan dites apa? Apakah tes BCG, darah rutin, hematokrit, dan lain-lain. Jadi, dia tidak hafal secara menyeluruh ya. Jadi, seperti yang saya sudah katakan pada Zoom yang sebelumnya, terkait dengan imunisasi daripada usia 0 sampai 9 bulan, itu teman-teman wajib untuk menghafalnya. Bagi teman-teman yang sudah mengikuti kelas Zoom saya dari awal, bagian yang kedua, di situ saya sudah bagikan terkait dengan imunisasi. Jadi ada tabel, di situ teman-teman bisa lihat, untuk 1 bulan dikasih apa, kemudian dosisnya berapa, lokasi penyuntikan, cara penyuntikan seperti apa, sudah saya berikan di situ untuk Zoom yang kedua ya. Jadi di sini karena pasiennya soalnya terkait dengan BCG, jadi saya ingin mengingatkan lagi saja bahwa untuk BCG diberikan untuk bayi berusia 1 bulan. Dosisnya itu adalah 0,05
tempat penyuntikannya pada area lengan kanan atas dan disuntik secara intrakutan. Nah, beberapa informasi singkat saja. Vaksin BCG tujuannya untuk apa dan kekebalannya itu bagaimana? Vaksin BCG berasal dari bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jadi BCG ini untuk daya tahan untuk TB ya. Dilamakan. Kemudian penyuntikan vaksin BCG ini akan membantu tubuh mengenal dan membentuk kekebalan terhadap bakteri ini atau penyebab penyakit TB. Jadi sudah jelas ya untuk BCG ini digunakan untuk kekebalan apa. Kemudian terkait dengan soal pasien yang diimunisasi BCG tapi tidak muncul skar akan dites apa? Sebelum jawab kita baca ini dulu. Lokasi munculnya bisul di tempat penyuntikan vaksin. Awalnya bekas suntikan akan mengalami kemerahan yang diikuti bisul berisi nanah yang kemudian akan mengering dan menimbulkan jaringan parut. Jika anak belum pernah terpapar oleh kuman TB, maka reaksi bisul BCG terjadi dalam kurang waktu 2-12 minggu. Paling sering antara 4-6 minggu. Jika bisul muncul kurang dari 1 minggu, kemungkinan besar bayi atau anak tersebut telah terpapar kuman TB sebelumnya, sehingga diperlukan pemeriksaan lanjut. Reaksi ini disebut reaksi cepat dari BCG. Kemudian, secara alami, bisul akan menyembuh dan meninggalkan bekas berupa jaringan parut yang datar berdiameter 2-6 mm. Jaringan parut ini tersebut biasanya terbentuk dalam waktu 3 bulan. Jika tidak berbentuk bisul, bukan berarti vaksin BCG gagal atau tidak terbentuk proteksi sehingga tidak perlu dilakukan pengulangan walaupun bisul atau jaringan parut tidak terbentuk. Jadi sudah jelas ya, kalau tidak adanya skar, maka tidak perlu lagi diberikan suntik BCG ulang ya. Kemudian, jika tanda ini tidak muncul, ada beberapa kemungkinan penyebab yang perlu teman-teman ketahui ya. Yang pertama, yaitu ada karena teknik penyuntikan yang salah. Yang kedua, dosis vaksin terlalu sedikit. Yang ketiga, penyimpanan vaksin yang kurang baik sehingga kualitasnya itu tidak prima. Yang keempat, daya tahan bayi menurun. Yang kelima, kadar antibodi yang dihasilkan tubuh bayi kecil. Jika imunisasi ini tidak berhasil, tanda benjolan tidak muncul, tidak perlu diulang pemberiannya. Ya, ini informasi yang tadi ya. Jadi sudah jelas ya, ada kurang lebih ada 5 penyebab kenapa tidak muncul skar pada beberapa penyuntikan BCG. Nah, terkait dengan BCG ini ada tes yang namanya itulah tes kulit mantox atau tuberculin skin test. Ini yang biasanya digunakan untuk pasien-pasien TB ya, yang dicurigai TB. Jadi bagi pasien imunisasi BCG yang tidak muncul skar, bisa saja tuh menggunakan tes ini untuk menguji apakah BCG yang diberikan itu ada atau tidak. Karena biasanya bagi anak-anak yang diberi suntikan BCG itu biasanya reaksi yang ditimbulkan itu adalah reaksi positif. Nah, kita baca di sini ya. Vaksin BCG terhadap uji tuberkulin. Imunisasi BCG secara luas digunakan untuk mencegah TB yang berat. Data yang didapat menyatakan bahwa BCG dapat memproteksi TB secara luas dan meningitis TB, meskipun tidak dapat melawan TB pada anak dan dewasa. Imunisasi BCG dapat menyebabkan reaksi uji tuberkulin menjadi positif, tetapi keadaan ini berlangsung selama beberapa tahun setelah BCG diberikan. Reaksi ini umum kecil, yaitu kurang dari 6 mm. Jika reaksi uji tuberkulin dengan ukuran yang lebih besar dapat menggambarkan positif atau abnormal, yang diartikan sebagai seseorang tersebut terpapar dengan basil TB, terdapat antibodi terhadap basil TB dan sewaktu-waktu dapat menjadi aktif. Jadi kalau misalnya tidak muncul skar, kemudian harus dites apa, maka otomatis kita jawab saja dengan ini, uji tuberkulin atau uji kulit tuberkulin atau yang namanya tuh tes kulit mantox itu ya, jawaban yang mungkin teman-teman bisa berikan. Nah, lebih lanjut lagi, merupakan uji kulit tuberkulin merupakan salah satu jenis uji yang digunakan untuk mendiagnosa TB. Sudah jelas ya. Tes mantox akan menunjukkan hasil yang positif bagi baru melakukan imunisasi BCG. Jadi ketika tidak muncul skar dan kita khawatir, lebih baik kita langsung saja menggunakan uji tuberkulin. Kalau misalnya dia itu memang ada ininya, kalau informasi yang tadi sih, kalau misalnya dia terpapar TB, maka selama kurang lebih 1 minggu itu kemungkinan besar skarnya itu sudah muncul. Tetapi untuk yang bayi-bayi yang belum muncul itu bisa saja itu kadar antibodinya rendah, daya tahan tubuh menurun, makanya itu tidak termuncul skar. Nah, untuk konfirmasi bisa menggunakan uji kulit tuberkulinnya. Jadi sudah jelas ya. Saya rasa itu saja. Tambahan juga karena saya sudah taruh di sini.
Salah satu tes yang dilakukan untuk mendiagnosis penyakit TB adalah tes darah. Jadi selain uji ini, ada juga tes darah ya, yang disebut dengan interferon gamma release assay, atau biasa disingkat dengan IGRA. Tes IGRA adalah tes darah yang dilakukan untuk melihat keberadaan bakteri penyebab TB dalam tubuh seseorang. IGRA merupakan pemeriksaan lanjutan yang biasanya dilakukan setelah dokter mengenali adanya tanda-tanda yang dicurigai sebagai gejala khas TB. Jadi ada dua nih, bisa saja tes darah dan juga bisa tes kulit montok sini ya. Jadi teman-teman nanti sesuaikan aja dengan soal yang ada. Kita lanjut lagi ya. Untuk soal berikutnya yaitu ada soal terkait dengan ciri-ciri luka bakar derajat 2. Ya nanti tadi sepertinya pada saat pembahasan ini kayaknya saya ada sedikit keliru. Jadi untuk derajat nih hanya ada 3 ya, yaitu derajat 1, derajat 2A, derajat 2B, dan derajat 3. Sedangkan di soal di FR yang beredar ditanyakan terkait dengan derajat luka bakar, ciri daripada luka bakar derajat 2. Otomatis yang ini ya, apakah 2A atau 2B? Apakah yang superficial atau deep? Itu teman-teman harus tahu perbedaannya. Tapi ciri perbedaan yang paling mendasar itu hanya pada ini, klinisnya itu, yaitu bula. Untuk derajat 2A itu bula dengan kemerahan, sedangkan untuk derajat 2B itu bula dengan agak pucat. Kemudian untuk nyerinya, pada derajat 2A ini nyeri, sedangkan pada 2B ini nyerinya ini sudah mulai agak berkurang. Untuk kedalamannya dia sampai di dermis, sedangkan untuk 2B sampai pada area hypodermis. Jadi sudah jelas ya. Jika ada soal terkait dengan ciri luka bakar, teman-teman bisa saja memahami terkait dengan tabel derajat luka bakar ini. Kita lanjut lagi. Untuk FR yang berikutnya, ada FR terkait dengan SP1 halusinasi penglihatan. Jadi di sini bukan hanya SP1 ya, saya sudah meletakkan ada 4 SP untuk halusinasi penglihatan. Untuk strategi pelaksanaan yang SP1, yang pertama, teman-teman harus membangun hubungan baik dengan penerapan komunikasi terapeutik atau fase orientasi, kemudian identifikasi jenis halusinasi, kemudian teman-teman mengenal dan mengontrol dengan cara menghadrik. Jadi sudah jelas ya, untuk strategi pelaksanaan SP1 adalah bina hubungan saling percaya, kemudian kita identifikasi, mengenalnya, kemudian kita ajarkan cara menghardik untuk pasien. Jadi ini adalah strategi pelaksana SP1 dari halusinasi. Baik itu halusinasi apapun, teman-teman bisa menggunakan ini ya. Untuk yang lain mungkin saya rasa teman-teman bisa baca saja ya, untuk lebih jelasnya. Saya sudah ringkaskan, teman-teman bisa baca saja. Nah, terkait dengan itu, untuk strategi pelaksana dari 7 problem kejiwaan, di sini saya sudah ringkaskan bagi teman-teman. Baik itu terkait dengan SP1, SP2, SP3, dan SP4-nya, saya sudah ringkaskan bagi teman-teman sehingga teman-teman nanti bisa mempelajari saja. Contohnya seperti halusinasi tadi, kita identifikasi dan mengontrol dengan cara menghardik, kemudian SP2-nya itu kita minum obat, SP3-nya itu kita latihan cakap jika berhalusinasi, kemudian SP4-nya itu kita melakukan kegiatan harian. Jadi bagi teman-teman, langsung saja ya, hafal yang tabel ini. Nanti teman-teman bisa baca saja ya. Kita lanjut lagi untuk FR yang berikut. Teman-teman yang tertarik menjadi ASN melalui jalur P3K, sambil menunggu waktu ujiannya, teman-teman bisa join ke program Bimbel Betanars tahun 2023. Untuk paket materi dari program Bimbel ini berdasarkan pengalaman ujian P3K di tahun sebelumnya. Dan buat teman-teman yang sudah join ke program Bimbel di Betanars akan mendapatkan fasilitas dan keuntungan. Dan apa aja yang menjadi fasilitas dan keuntungan buat teman-teman yang sudah daftar? Yaitu yang pertama, teman-teman memiliki hak akses ke Google Drive Betanars untuk mendapatkan pertama, modul rangkuman materi P3K yang terbaru. Yang kedua, modul ASCAP yang sering keluar saat ujian. Yang ketiga, modul FR dari pengalaman ujian P3K tahun sebelumnya. Yang keempat, modul update materi yang disesuaikan dengan FR ujian tahun sebelumnya. Dan yang kelima, modul latihan soal, kunci jawaban, serta pembahasannya. Dan yang keenam, kumpulan soal dan kunci jawaban yang merangkum dari kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Dan yang ketujuh, teman-teman bisa mengakses semua link kelas Zoom sebelumnya beserta materinya. Dan teman-teman juga difasilitasi dengan join grup WA khusus anggota Bimbel P3K tahun 2023.
Dan bukan itu aja, teman-teman juga bisa mengikuti 5 kelas bimbel via Zoom yang terbaru di tahun ini, yaitu kelas bimbel kompetensi manajerial, kelas bimbel kompetensi sosial kultural, kelas bimbel kompetensi wawancara, dan kelas bimbel kompetensi teknis part 1 dan part 2. Join sekarang dengan harga promo di Rp199.000 dari harga normal Rp350.000, dan saat ini pendaftaran bimbel di Betaners masih berlangsung. Dan untuk informasi materi, update file materi, dan waktu kelas bimbel akan terupdate di grup WA. Dan kita juga menginformasikan bahwa harga promo dapat berubah sewaktu-waktu. Dan untuk paket bimbel yang teman-teman dapatkan, valid sampai 30 Desember 2023. Jadi, jika teman-teman join sekarang, maka teman-teman akan menjadi member aktif program di bimbel ini dan bisa mengakses semua fasilitas yang ada sampai tanggal 30 Desember 2023. Jadi, tunggu apa lagi teman-teman? Ayo join di program bimbel di Betaners. Banyak fasilitas, banyak keuntungan, dan saat ini kami juga menawarkan harga promo. Dan untuk pendaftaran, teman-teman bisa langsung klik link di kolom deskripsi di bawah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Dan klik kontak admin untuk mendaftar. Dan untuk testimoni, teman-teman tidak perlu khawatir dan ragu, bisa langsung cek Instagram @betaners20. Teman-teman bisa langsung membaca testimoni-testimoni dari program bimbingan belajar di Betaners. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo join di program bimbingan belajar Betaners 2023. Terima kasih, sampai ketemu di Bimbel Betaners 2023. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini. Bye!